Arsiman, sopir yang sempat ditahan tanpa status, kini ditetapkan sebagai tersangka. Dua jurnalis laporkan Satpam BPN ke polisi. Tapi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Kasus penahanan seorang supir ekspedisi di Mapolsek Tanjung Karang Barat selama 8 hari pada beberapa waktu lalu memasuki babak baru. Supir bernama Arsiman tersebut kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Indragiri Hulu, Riau. Pemirsa, bersama saya Verlisti Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, polisi telah menetapkan Arsiman, sopir yang ditahan tanpa status di Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung sebagai tersangka. Arsiman kini menjalani proses hukum di Polres Indragiri Hulu, Riau. Arsiman dibawa oleh beberapa orang anggota Polres Indragiri Hulu dengan tangan diborgol dan tertunduk lesu saat keluar dari ruangan penyidik Satreskrim Polres Lampung Selatan. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra mengungkapkan, Arsiman ditetapkan tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan berupa muatan yang dibawanya ketika berada di wilayah hukum Mapolres Indragiri Hulu. Berdasarkan informasi dari anggota Satreskrim Polres Indragiri Hulu, kasus tersangka Arsiman terkait dengan kasus pasal 374 KUHP atau penipuan dan penggelapan dalam pekerjaan. Atas kasus itu, aparat kepolisian juga sudah mengamankan beberapa barang bukti dan juga tersangka lainnya. Dapat informasi dari Riau, Polres Riau, bahwa ada salah satu DPO yang ada di wilayah Polres Lampung Selatan. Setelah dikirim DPO ke kami, ternyata alamatnya ada di wilayah Ketibung. Setelah kami informasikan ke Polres Riau bahwa yang bersangkutan ada di rumah, makanya meluncurlah Polres dari Riau, unit reskrim ke sini sampai sini tanggal 25 hari Selasa. Saya perintahkan tim Jatantras untuk membackup Polres Reskrim dari Riau. Alhamdulillah tadi siang bisa diamankan dan saat ini langsung dibawa ke Polres Riau. Saat ini tersangka Arsiman dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Lampung terus mendalami kasus penahanan sopir ekspedisi Arsiman oleh Polsek Tanjung Karang Barat. Propam Polda Lampung sedang memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan petugas kepolisian Tanjung Karang Barat. Kasus penahanan sopir ekspedisi Arsiman yang dilakukan Polsek Tanjung Karang Barat tanpa adanya status hukum terus berlanjut. Kabid Humas Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, bidang profesi dan pengamanan Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kapolsek dan jajaran unit reskrim Polsek Tanjung Karang Barat. Penyidik masih mendalami alasan penahanan supir ekspedisi tersebut, apakah sudah sesuai prosedur atau belum. Selain itu, juga pelanggaran kode etik yang dilakukan Oknum Polsek Tanjung Karang Barat bersama jajarannya. Jadi sampai saat ini Kepolisian Daerah Lampung melalui bidang profesi dan pengamanan atau Bitpropam saat ini tengah melakukan pendalaman dalam pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ya yang dilakukan
oleh oknum ataupun dari personil Polsek Tanjung Karang Barat, ya termasuk Kapolsek dan anggotanya, di mana hal ini menjadi perhatian kita semua. Karena sebagaimana disampaikan penekanan oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, bahwa setiap anggota Polri harus dapat melakukan penerimaan pelayanan dan laporan, dan juga harus sesuai dengan kode etik profesi kepolisian. Pandra juga menegaskan seorang anggota Polri dalam menjalankan tugasnya harus profesional dan prosedural. Untuk itu, pihaknya akan melakukan sidang kode etik dalam kasus penahanan supir ekspedisi tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. LBH Bandar Lampung akan mempertimbangkan untuk melaporkan oknum Polsek Tanjung Karang Barat ke Mabes Polri. LBH akan membuat laporan sangkaan sengaja melakukan penahanan atau membatasi kemerdekaan terkait penahanan sopir ekspedisi Arsiman tanpa prosedur. Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi menilai jika penahanan supir ekspedisi Arisman oleh petugas Polsek Tanjung Karang Barat merupakan tindak pidana karena telah membatasi kemerdekaan seseorang. LBH berencana akan melaporkan dengan tuduhan pasal 333, yakni barang siapa dengan sengaja menahan atau merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan tahanan tanpa hak pendapat dipidana penjara selama 8 tahun. Yang pasti bahwa proses hari ini sudah berjalan, tetapi LBH Bandar Lampung juga kemudian menggali terhadap tindakan penyekapan yang dilakukan oleh Polsek TKB. Kita menggali kemungkinan beberapa hari ke depan kita juga akan melakukan laporan juga, ya kan, terhadap dugaan tindak pidana, ya kan, yang hari ini terjadi di Polsek TKB. Tindak pidana apa kalau punya apa? Kalau kita melihat dengan proses-proses yang terjadi ini ada tindak pidana, yaitu penyekapan membatasi kemerdekaan seseorang, itu jelas ada di pasal 333 KUHP. Kan gitu, itu yang pertama, dan kemudian selanjutnya LBH juga sedang mempersiapkan terkait dengan gugatan, ya kan, soal rehabilitasi terhadap Bapak Arsiman ini sendiri. Sebelumnya LBH Bandar Lampung juga telah melakukan pengaduan ke Komnas HAM atas kasus penahanan Arisman di Polsek Tanjung Karang Barat. LBH menilai proses penyekapan terhadap Arisman merupakan bagian dari pelanggaran HAM. LBH juga menyatakan telah melayangkan surat ke LPSK meminta perlindungan untuk Arisman sebagai antisipasi adanya intimidasi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. 2 jurnalis laporkan Satpam BPN ke polisi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. 2 wartawan di Bandar Lampung melaporkan dugaan menghalangi tugas jurnalistik ke Mapolresta Bandar Lampung. Pelaporan ini merupakan buntut dari dilarangnya wartawan meliput kegiatan kelompok masyarakat di BPN Bandar Lampung. Dedi Caprianto dan Salda Andala, 2 wartawan di Bandar Lampung, melaporkan Satpam BPN Kota Bandar Lampung ke Mapolresta Bandar Lampung. Satpam diduga telah mengancam kebebasan pers dengan menghalang-halangi kerja jurnalis dan mencoba merampas kamera saat meliput kelompok warga di kantor BPN. Dedi dan Salda berharap dengan laporan ini polisi bisa bergerak dan segera menindaklanjutinya, sehingga pelarangan liputan terhadap wartawan tidak terjadi kembali. Ya, hari ini saya dengan Salda melapor ke Polresta Bandar Lampung terkait kejadian kemarin, terkait masalah kami meliput di BPN Kota Bandar Lampung yang dihalang-halangi oleh
Security BPN Kota Bandar Lampung. Ini yang kami laporkan terkait pelanggaran Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 1999 yang poinnya adalah yang menghalang-halangi kerja wartawan pada saat peliputan. Bahwasanya dengan adanya laporan kami ini, kami berharap untuk semua pelaku yang terlapor untuk segera dipanggil oleh Polres Bandar Lampung agar kejadian yang serupa seperti kami tidak terulang lagi ke depannya. Sebelumnya beredar video 2 jurnalis di Lampung yang dihalangi satpam saat bertugas. Dari video terlihat salah satu satpam perempuan tampak langsung mencoba merampas kamera salah seorang jurnalis dan mencengkram tangan untuk menghalangi mengambil video. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Lampung mengecam pelarangan peliputan yang dilakukan Satpam BPN Bandar Lampung. Perbuatan melarang jurnalis dalam peliputan bahkan hingga merampas alat kerja sudah masuk ranah pidana. Ketua IJTI Lampung Hendrian Syah menegaskan, pelarangan liputan apalagi sampai perampasan kamera jelas melanggar Undang-Undang Pers. Perbuatan tersebut juga termasuk tindak pidana. Perbuatan tersebut melanggar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalis. Pelarangan Satpam BPN tersebut sudah masuk ranah pidana karena telah melarang jurnalis dalam peliputan bahkan sampai ada perampasan. Berdasarkan video yang beredar, kamera wartawan Dedi sempat diambil. Beruntung Dedi bisa mengamankan kamera tersebut. Kedua, setelah kasus itu selesai, oknum satpam tadi dari informasi yang kami dapat meminta kepada saudara Dedi dan saudara Salda untuk menghapus foto ataupun video yang mereka ambil. Padahal jelas perilaku itu jelas sangat melanggar Undang-Undang Pers tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, jurnalis juga dijamin dalam menjalankan tugasnya. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Komisi 4 DPRD Lampung Tengah menerima pengaduan dari orang tua dan pelatih taekwondo. Orang tua dan pelatih menceritakan jika anak-anak mereka ditolak mengikuti ujian kenaikan tingkat oleh panitia pengurus provinsi. Panitia baru mengizinkan jika pelatih taekwondo meminta maaf telah mengikuti Muscap Pengkap Taekwondo Indonesia Lampung Tengah serta mengikuti kejuaraan tanpa rekomendasi pengurus provinsi. Anak saya untuk sekarang kelas 1 SMP. Dari kelas 1 SD dia sudah ikut latihan taekwondo. Hanya gara-gara permasalahan intern di taekwondo yang seharusnya tidak menyangkut pautkan anak-anak. Kalau seperti ini yang dirugikan anak-anak. Dewan akan menggelar hearing membahas masalah-masalah ini karena anak-anak menjadi korban akibat masalah internal. Kita akan memanggil kedua belah pihak gitu, untuk duduk bersama bagaimana kita menyelamatkan atlet-atlet ini biar bisa ikut ujian juga yang kedepannya ini akan menjadi aset Kabupaten Lampung Tengah. Komisi 4 juga berharap agar digelar UKT ulang dengan mengikut sertakan 8 atlet yang ditolak. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Julius Heri Susanto memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial YouTube. Edukasi yang diberikan antara lain mengenai menjalankan usaha di tengah pandemi.
YouTube YHS Rejo Waluyo telah ditonton oleh 2.000 penonton. Selain peternakan dan kebaikan, Julius juga berencana membuat konten edukasi pertanian dan sosial. Diharapkan konten yang dibuat dapat memotivasi dan mengedukasi masyarakat yang ingin menjalankan usaha seperti peternakan di tengah pandemi. Sebetulnya pengen mengedukasi di zaman COVID ini ya, memberikan kepada masyarakat khususnya bagaimana sih menciptakan peluang-peluang usaha di tengah pandemi ini. Hanya itu sebetulnya. Dan juga di situ saya berpikir apa sih yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini supaya kita usaha sampingan cuma tidak bermodal yang besar. Julius berharap konten edukasinya dapat menginspirasi warga di tengah pandemi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Mendukung program Bupati Musa Ahmad, anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5 ikut menghadiri kegiatan Bupati Ngantor di Kampung atau Bunga Kampung di Kecamatan Terusan Nunyai. Dewan juga mengapresiasi program ini karena mempermudah akses pelayanan masyarakat. Kehadiran wakil rakyat di tengah pelayanan tersebut merupakan bentuk dukungan DPRD terhadap program unggulan Bupati Musa Ahmad dan Wakil Bupati Ardhito Wijaya. Dewan mengapresiasi program ini karena mempermudah pelayanan masyarakat. Pelayanan di Bunga Kampung tidak dipungut biaya, serta bisa memberikan pelayanan administrasi sesuai kebutuhan. Tawasi program inovasi dari pemerintahan Musa Ahmad ini luar biasa. Jadi pelayanan yang langsung ke masyarakat seperti itu, Mbak. Kita cukup lihat dari stasiun yang ada, dari setiap OPD yang masyarakat mereka bawa ke sini. Dan apalagi kita kemarin melihat mendapat kuri nasional gitu loh. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Anggota Komisi 3 akan meninjau pembangunan infrastruktur jalan rigid beton di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Sebelumnya, Dewan mendapatkan laporan tentang jalan rigid beton yang sudah retak, padahal proses pengerjaan baru selesai. Dewan sudah memperingati rekanan untuk memperbaiki pembangunan yang tidak sesuai dengan aspek. Pembangunan diharapkan sesuai dengan aspek dan pembangunan tahan lama. Ya itu kan kemarin kan mereka masih ingin perbaiki, ya kan? Ya kita lihat tuh perkembangannya setelah diperbaiki gimana? Nanti kita datengin lagi, kita cek lagi lokasi yang kemarin kita sidak itu nanti kita datengin lagi. Gimana hasilnya sudah sempurna atau belum? Ya, nanti kalau ada temuan-temuan di mana? Ya, yang ada kong kali kong ya kita tindak lanjuti lagi itu. Sebelumnya, Dewan mendapat laporan dari masyarakat tentang jalan rigid beton yang sudah retak, padahal baru selesai dikerjakan. Sidak untuk memastikan kebenarannya laporan. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Tenun Tapis karya perajin Lampung sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tenun tapis merupakan salah satu ciri khas budaya Lampung sejak dulu. Keindahan tenun tapis dapat dilihat dari corak yang beragam dan tahan lama. Sayangnya, pekerjaan sebagai penenun tapis kini sudah ditinggalkan generasi muda. Beruntung di Lampung Utara, ada seorang perempuan yang tekun menjalankan pekerjaan sebagai penenun tapis. Dan pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Ferlisi Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.
Setiap hari selalu terlihat aktivitas yang sama di rumah Amel. Di waktu senggangnya, dia akan mengeluarkan alat tenun. Warga Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara ini sudah puluhan tahun menjadi penenun tapis. Amel memang bukan satu-satunya penenun tapis, namun dia tetap berupaya menjaga tradisi nenek moyang yang hampir punah tersebut. Amel dikenal warga Kecamatan Abung Tinggi sebagai penenun tapis. Kain tapis karya ibu satu anak ini selalu digunakan masyarakat untuk upacara adat atau kegiatan sehari-hari. Keahlian yang didapatkannya turun-temurun dari keluarga. Amel belajar menenun tapis dari orang tuanya sejak dia masih remaja. Untuk membuat satu tenun tapis, dibutuhkan waktu antara 2 hingga 3 bulan. Karena rumitnya penenunan, Amel hanya menenun tapis jika ada pesanan. Dari masih anak-anak ya, artinya udah puluhan tahun. Nah ini ilmunya dapat dari siapa ini? Dari orang tua. Oh dari orang tua turun-temurun ya. Untuk mengerjakan satu tapis ini perlu berapa lama waktunya? Kalau untuk ibu-ibu kan ini selingan kerja dapur, beres dapur baru ngerjainnya mungkin 3 bulan lah. Untuk satu tapis ya? Iya. Itu bisa 3 bulan. Nah kalau alat bahan apa sebetulnya yang banyak mendominasi untuk pembuatan tapis ini apa? Ya benang emas. Benang emas. Benang jahitnya. Biasanya pembeli tenun tapis langsung datang ke rumah perajin untuk memesan tenunan sesuai keinginan. Harga tenun tapis buatan Amel berkisar 1,7 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Semakin banyak bahan emas yang digunakan dan rumit motif, harga akan semakin mahal. Namun, banyak warga yang memilih tenun hasil tangan karena lebih rapi dan tahan lama. Kalau kita satu, dia pembuatannya langsung dari apa sih? Bukan mesin, bukan pakai mesin. Kalau pakai mesin itu kan hasilnya nggak sebagus yang buatan tangan. Kalau buatan tangan juga apa sih lebih awet, terus lebih bahannya juga kita lebih tahu. Melihat semakin sedikitnya generasi muda menjadi penenun tapis, Amel berharap pemerintah tidak tinggal diam. Jangan sampai penenun tapis menghilang karena tergerus zaman. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka, iNews melaporkan.